Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama pagi hari ini untuk berdoa bersama-sama. Dan sebelum berdoa, saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, sebelumnya Yesus memberkati mereka, ya, memberkati murid-murid, dan saya percaya itu juga adalah berkat untuk kita semua. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, saudaraku, menarik sekali kata memberkati mereka, berkat Tuhan, gitu ya. Karena seringkali kita mendengar orang mengatakan Tuhan Yesus memberkati, gitu ya. Nah, seringkali kita mengucapkan juga Tuhan memberkati, gitu. Nah, tetapi tidak banyak mungkin orang mengerti betul apa arti memberkati. Ya, memberkati itu pikirnya adalah ya materi, Tuhan memberkati dengan kecukupan, Tuhan memberkati dengan keberhasilan, ya sampai di sana. Nah, ternyata berkat Tuhan ternyata jauh lebih luas daripada itu semua. Nah, jadi kita akan belajar pagi hari ini supaya kita mengerti apa arti berkat. Ya. Nah, kata berkat dalam firman Tuhan itu dalam bahasa Yunani ya disebut eulogia. Eulogia yang artinya ada 4 artinya. Jadi yang pertama adalah suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Suatu karunia ilahi. Jadi karunia yang Tuhan berikan sehingga kita berhasil dalam pekerjaan. Nah, ini ada ayat untuk menyatakan itu, Ulangan 28 ayat 12. Ya, Ulangan 28 ayat 12 berkata, Tuhan akan membuka pintu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu dan masanya, dan memberkati ya, segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, itu adalah berkat ya, karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Nah, yang kedua adalah kehadiran Allah. Ya, ini yang jarang kita mengerti bahwa itu adalah berkat Allah. Ya. Kejadian 26 ayat 3 berkata begini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, ini waktu itu Ishak mau pergi karena ada kekeringan, ya, lalu Tuhan bilangin tinggallah. Nah, berkat itu kepada Ishak adalah ya kehadiran Allah yang bersama-sama dengan dia. Jadi apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhinya. Ia akan diberkati Tuhan luar biasa, ya, karena kehadiran Allah bersama dengan dia. Ini adalah pengertian yang kedua, arti berkat Allah. Nah, yang ketiga adalah pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Ya, ini berbeda dengan yang pertama tadi, adalah suatu anugerah pemberian untuk berhasil dalam pekerjaan,
Kalau ini untuk menguatkan. Jadi ada kuasa menolong dia dalam kelemahannya itu, sehingga dia menjadi kuat, sehingga dia berkuasa. Nah, Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ada satu lagi ayat 1 Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Kolose dan jemaat Tuhan di Efesus, ya. Nah, bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya tadi soal berhasil, bukan hanya soal penyertaan Tuhan, tetapi juga adalah kekuatan, kuasa. Nah, ini yang jarang juga kita dengar, ya. Dan yang keempat adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan, supaya kita mampu, ya, melakukan kebaikan. Ada yang keluar dalam diri kita, itu adalah berkat Allah, ya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi biasa kita dengar Allah kita itu Allah yang baik, ya, Allah yang sangat baik, mengerjakan segala sesuatu pekerjaan baik dalam dirinya, dan itu juga adalah berkat Tuhan buat kita, sehingga kita juga seperti Tuhan kita itu, kita mengerjakan segala yang baik, ya, keluar dalam diri kita. Itu adalah berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang Tuhan tinggalkan buat kita, ya, ketika dia naik ke surga, itu adalah berkat yang menyeluruh, berkat yang luar biasa, ya. Berkat satu untuk menolong kita membuat berhasil setiap pekerjaan usaha yang kita buat, dan yang kedua adalah Tuhan menyertai kita, ya, membuat semua juga tidak terpengaruh dengan situasi keadaan. Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan mengaruniakan kuasa, kekuatan, pertolongannya. Dan yang keempat tadi adalah Allah mengerjakan yang baik keluar dalam kehidupan kita, sehingga bisa dinikmati semua orang di sekitar kita. Biar pengertian ini betul-betul kita pahami, kita yakini, mengerti, ketika Tuhan memberkati kita atau orang lain mengucapkan kata berkat untuk kita, atau kita memberkati orang lain, kita katakan Tuhan memberkati engkau, kita mengerti maksudnya secara benar. Biar ini menjadi renungan bagi kita semua, ya. Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati, ya. Sama seperti ketika Yesus memberkati murid-muridnya ketika dia terangkat ke sorga, itulah berkat yang kita terima setiap kita mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara.